Banyak sekali orang yang bertanya, apa alasannya senang mendaki gunung lagi dan lagi? Saya hanya akan menjawab, menyukai atau menyenangi sesuatu tidak harus selalu mempunyai alasan. Jika kamu ingin tahu jawabannya, berjalanlah sedikit lebih jauh dari biasanya. Pengalaman dan perjalanan akan memberimu jawabannya. Pendakian kali ini sangat spesial buat saya sendiri. Karena baru pertama kalinya saya mendaki gunung di saat tanah air ini berulang tahun. Dan kami semua berencana merayakan 17 Agustus di atap negeri ini. Sebelumnya kami bermalam terlebih dahulu di kediaman teman kami Iwan. Sebelum berangkat seperti biasanya kami menyiapkan apa saja yang akan dibawa ke gunung nanti. Gunung Tampomas menjadi pilihan kami karena ajakan dari teman saya sendiri yang bertempat tinggal di kaki Gunung Tampomas. Tanpa berpikir panjang, kami bergegas berangkat menuju kota Sumedang, Jawa Barat. Pukul 9 pagi, kami langsung berangkat menuju jalur pendakian Gunung Tampomas via Ciberem dan berencana untuk lintas jalur ke jalur Narimbang. Buat kalian yang ingin mendaki gunung ke Tampomas, disarankan untuk mencarter kendaraan umum atau diantar memakai kendaraan pribadi. Dikarenakan akses jalan untuk sampai ke jalur pendakiannya yang cukup sulit dan cukup jauh dari jalan utama. Gak kebayang kan kalau kalian harus jalan dari bawah sampai ke jalur pendakian. Mungkin sebelum sampai jalur pendakian kalian sudah kelelahan. Gung, Gung, kemana Gung? Ini kemana? Jadi kan juga. Terus ingin berhajat. Boy, lelaki kok. Sepanjang jalan kami disuguhkan dengan jalan terjal yang tidak ada habisnya, ditambah terik matahari yang cukup membuat keringat kami bercucuran. Terik bergaya. Ren, Oh iya. Jancuk. benar dia. Kemana di mana terakhir naik? Hah? Terakhir naik. Oh, ini. Sumber. Emang maksudnya di dia di mana posisinya? Ya anak kene ae di rekor. Padang kiri. Mana lagi? Lagi padang kiri kan. Kesuksesan. Aing jangan kene Dan kami dikagetkan dengan segudang tumpukan sampah sebelum sampai ke jalur pendakian. Di perjalanan saya sempat bertanya kepada teman saya, di mana base campnya atau tempat untuk pendaftaran simaksinya. Teman saya pun menjawab, kalau di Gunung Tampomas lewat jalur ini nggak ada base camp atau tempat pendaftaran simaksi katanya. Kita langsung masuk dan mendaki, ujar teman saya Iwan. Berangkat. Perlu masing-masing. Belum dimulai. Udah.
Lintas base camp ini. Di. Pendaki sama pasangannya yang ini enggak Jomblo. kasihan ya. Berarti yang depan Itu dia yang bawa. Kok Bang. gondok gitu ya. Bang kok kasihan amat bang. Sudah hampir 15 menit perjalanan, kami disuguhkan dengan trek lurus beraspal sebelum memasuki hutan pinus. Jadi Pak, gimana Pak? Motivasi Anda naik lagi ke gunung apa Pak? Itu buat memindahkan tidur dari kasur ke matras. Kenapa harus pindah tidur dari kasur ke matras jauh banget Pak? Biasa. Korban IG. Jadi apa pesan Anda Pak buat pendaki yang korban IG Pak? Kayak kamu dong ya. Tidak lama, kami memutuskan untuk berhenti dan beristirahat, menikmati suasana hutan pinus sambil membuat kopi, sebelum melanjutkan perjalanan dengan trek yang mulai menanjak. Tempe bakar. Tahu mah atah no. Oh. Budon. Bakar teh bakarian mobil wah. Baru akhir. Karek dia. Lupa mana sih kabelnya? Tancap. Ah, ini mah palsu. Gak ada badaknya. Kan yang asli ada badaknya. Nggak usah. Ayo tinggal kamera. Bang. Ada bedanya nggak minum kopi di gunung sama di tempat lain? Beda. Bedanya apa? Beda di kopi di gunung lebih cepet dingin anjing. Masih gak lain mau kanal. Pendakian yang sesungguhnya baru akan dimulai. Trek menanjak dan licin sudah menanti kami di depan. Yuk. Buat dirinya ya gunung keberapa Ner? Tapi ini gunung kelima. Kelima. Kemana aja Ner? Yang ingat. Sama? Udah. Oh iya. 6. Enggak. Terus apa yang buat Caner bolak-balik terus naik gunung? Mencari yang hilang. Apa itu yang hilang Ner? Matahari. Tapi Tiap hari kerja nggak ketemu matahari. nggak bosan emang naik gunung terus Ner? Kalau yang namanya sama cinta itu akan sama. Jadi cinta sama hobi itu hampir 11-12 gitu ya? Iya.
Bucin. 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di pos 1. Treknya mengingatkan saya akan jalur ke Gunung Ciremai. Teman kami meminta untuk beristirahat sebentar dan memutuskan bagi yang membawa tenda untuk berjalan terlebih dahulu agar kita tidak kehabisan tempat untuk mendirikan tenda. Itu pohon aja butuh rebahan. Tidak lama kami tiba di pos 2. Bisa dibilang jarak dari pos 1 ke pos 2 tidaklah terlalu jauh. Hanya 45 menit berjalan kami sudah sampai di pos 2. Kayak jadi 2 anjing beban. Beban anjing seberat anjing beban. Jangan langsung anjing. Jadi mau apa ya kan? Ngali. Jadi solo wae ner. Solo player. Lu biasa kamu tok naik klip ini tok naik Cici bawa kamu Cici kan biasa mau kan bawa kan Anjing kepuri wae bungeun. ya dari gini nitip foto nawe Nitip gitu nya capek ya ner. kita di caption gitu titipan sudah tersedia tes anjing Jadi dia mulai. kamu udah dekin kan sama bawa beban masing-masing budak pendaki nah hiji guys budak pendaki bisa kamu ya dan naik klip biasa budak ke pendaki licin kan. Di sepanjang perjalanan kami banyak melihat pohon-pohon yang tumbang menutupi jalur pendakian. Ini membuat kami sesekali harus menaiki pohon yang tumbang dan sesekali harus merunduk untuk kembali sampai di jalur pendakian. Pukul 1 siang kami sampai di pos 3. Di sini kami banyak bertemu dengan pendaki lain yang sedang beristirahat. Kami pun kembali beristirahat untuk sekedar meluruskan kaki kami yang sudah kelelahan. Bang, Anjing kalau naik. bang, Cuma ganggu wae euy. bang kok kuat bang? Kok kuat bang? Mengakodin lah. Saya sendiri sebelumnya tidak membayangkan trek yang seperti ini. Gunung Tampomas memang bisa dibilang tidaklah terlalu tinggi, tetapi banyak sekali kejutan di dalamnya yang membuat kita harus sering menghela nafas. Aman bang. Jelek napasnya nih. Napasnya napas pepes. Aman ner. Ibu boy. Pohon aja butuh rebahan nih. Lagi aku nih. Sesampainya di pos 4, kami berencana untuk kembali membagi kelompok. Karena sebagian dari teman kami sudah sangat kelelahan dan meminta untuk mengisi perut terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Ting pos teh 7 atau sebarang 10 pos. Tiga kira opat. Pada ronok tak?
Hanya enggak itu deh. Kan sahur di situ. Beas. Indomie atau Saya dan teman saya Iwan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Menyusul teman kami yang sudah terlebih dahulu naik membawa tenda. Pelajaran berharga bagi saya sendiri untuk tidak menyepelekan sesuatu. Bukan berarti gunung yang tinggi memiliki tingkat kesulitan yang sangat melelahkan. Terkadang gunung yang tidak terlalu tinggi pun malah bisa lebih menyiksa. Ada dua tanjakan terkenal di Gunung Tampomas, yaitu Sanghyang Taraje dan Sanghyang Tikoro. Sebelum sampai ke tempat camp, kita harus melewati tanjakan ini terlebih dahulu. Setelah melewati Sanghyang Taraje, kini ada Sanghyang Tikoro. Tikoro artinya adalah tenggorokan. Jalur ini terbilang pendek, tetapi kami harus lebih waspada karena ada bagian batu yang berbentuk seperti spiral. Kami pun harus tetap seimbang agar tidak terjatuh. Jika tidak hati-hati, maka kita akan terpleset dan jatuh. Dikarenakan treknya yang curam dan bebatuan yang licin sangat membuat kami kesulitan. Bang duduk kah? Iya bang. Pukul 4 sore, akhirnya saya dan teman saya Iwan sampai di tempat camp yang jaraknya tidak terlalu jauh dari puncak Gunung Tampomas. Tidak disangka, di sini sudah sangat ramai sekali oleh tenda para pendaki. Untungnya, dua teman kami yang sudah terlebih dahulu sampai sudah mendirikan tenda dan menyiapkan tempat untuk kami. Untung saja kami masih kebagian tempat. Gimana bang? Capek bang? Capek. Tapi tumben duluan bang. Ya tuh. Tumben nih. Udah olahraga malam. Wah. Kuat paginya. Aduh. Kabut bos. Kayaknya podcast orang. Cerah anjir. Cerah. Bisa kopinya lagi. Tuh aki-aki kumaha tadi di jalan? Aman? Mana man? Cuma ribu pas orang kadina we. Lain ribu pas pada kita. Gorandang tuh. Udah tentei. Mereka yang bareng yang awe. Oh, jadi sok tegar. Kamera boy. Jadi kuatnya gitu. Sok kuat. Nyesel tuh gong naik gunung lu? Nyesel tuh? Nyesel enggak naik gunung? Nyesal sih ini. Biasanya ke pantai atau udah diajak ke gunung sekarang. Nyeselnya apa? Enggak nyeselnya. Iya, nyeselnya apa nggak nyeselnya? Biasanya kan main ke gunung, ke pantai, bawa ke gunung, jalan. Ini pendakian keberapa Pak? Ke mana? Apa namanya? Kerek kedua sih mah. Asli. Guntur jeung iyo Tampomas. Hari emang can pernah jong. Can, yang penting aing di tengah jalan enggak. Jangan aing di dia. Aing bisa kuat. Alasannya mendaki apa Tin? Nggak capek naik turun gunung terus? Kalau ditanya capek enggak. Capek.
Jadi capek apa enggak? Iya, tapi alasannya apa gitu yang buat jadi terus naik gunung? Kalau ditanya alasan kan kita nggak harus butuh alasan buat suka sesuatu. Termasuk yang di belakang saya. Ciuan goblok mana sih? Yang ada di tenda. Jawab dulu dong. Jadi gitu. Ya, namanya juga jawab dulu dong. Gimana Mang Iwan? Punya pendapat lain? Wan, pendapat lain Wan. Kalau menurut saya gitu nya, lihat ke dia alasannya naon? Pelarian. Cita-cita pengen ke gunung mana, Tin? Yang paling pingin gitu. Semeru, Kenapa Semeru? korban film. Mau ngajak lagi si dia nggak? Iya benar. Pertanyaan yang bagus. Kok diem sih, Pak? Langsung panas tipis. Kenapa Semeru, Pak? Alasannya gimana? Apa ya? Malu sama baju. Bajunya Semeru tapi belum pernah gitu aja sih. Kan yang segala sesuatu yang dipakai doa Pak. Oh ya, benar. Suka doa tapi. Enggak aja. Ayo doa, minta hujan, mogok kayaknya. Bapak Iwan, ada gunung yang pengen dikunjungi nggak? Yang paling pingin gitu? Terus pingin bawa siapa gitu? Ciremai. Kenapa Ciremai? Mau nyiksa gitu di Ciremai? Anu jauh di Jugjug, anu deket tadi teang. Kalau Pak Riko pengen kemana, Pak? Rinjani Oh, Rinjani. Tin mau ke Rinjani lagi nggak? up. Ada rencana? Kecuali ada porter up. Kan ini yang pakai jaket putih dia jadi porter barusan. Porter baju Pak. Tidak lama kemudian teman-teman kami pun sampai dan kami bergegas untuk memasak karena perut kami yang sudah meminta untuk segera diisi. Kepala chef sih jangan. Kepala cep. Cep. Cep gan. Chef ya. Cepot. Tinggalin ya cuma lemburna teh. Satu daripada bebeletangan. Nyarios nama bener. Untuk pertama kalinya saya merasakan upacara dan mengibarkan sang merah putih di atas ketinggian di saat negeri ini sedang berulang tahun. Sungguh pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia bukanlah sekedar nama. Ada kenangan, cinta, dan luka di sana. Ada tempat berpetualang dan ada tempat untuk pulang. Dari atap negeri ini kami mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku.